Oke guys, kita kan mau presentasi nih, jadi kita bagi tugas dengan baik ya. Yaitu presentasi kita kali ini yaitu tentang demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Jadi saya akan memandu presentasi kali ini. Jadi awal bisa kamu jelaskan masa awal itu Orde Lama? Oke, aku akan bahas dari akar-akarnya ya. Jadi, setelah kemerdekaan, kita menerapkan demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Saat itu, demokrasi liberal sangat dinamis, tapi sayangnya terlalu sering pergantian kabinet, sehingga tidak terlalu stabil. Makanya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tahun 1959 dan memulai demokrasi terpimpin kan? Demokrasi terpimpin ini konsepnya memusatkan kepemimpinan pada Soekarno. Kala itu, partai politik dibatasi dan peran militer mulai menguat. Ide Nasakom menjadi landasan dan memicu ketegangan politik yang hebat dan terjadi tragedi 1965. Nah, dari ketegangan itulah lahir Orde Baru di bawah pimpinan Pak Soeharto. Desi bisa tolong jelaskan pada periode ini? Orde Baru lahir dengan janji mengoreksi Orde Lama dan menciptakan stabilitas. Dan memang stabilitas tercipta, tetapi dengan cara yang sangat terkendali. Pemilu hanya menjadi formalitas karena Golkar selalu menang telak. Hanya 3 partai yang diizinkan, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Bukan cuma sistem politiknya yang dikontrol, ruang publik juga dijaga ketat ya. Pers diawasi, kritik dibungkam. Benar banget San, kala itu konsep dui fungsi ABRI membuat militer punya peran di segala bidang, termasuk politik dan bisnis. Di satu sisi, pembangunan ekonomi berjalan, namun di sisi lain, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela. Demokrasi pada intinya hanya jadi prosedur tanpa jiwa. Tekanan yang menumpuk selama puluhan tahun akhirnya meluap pada tahun 1998. Dan Sania bisa jelaskan pada bidang ini? Reformasi 98 ini adalah titik balik fundamental. Krisis moneter memicu krisis kepercayaan. Gerakan mahasiswa dan rakyat menuntut Soeharto turun dan akhirnya mengundurkan diri. Masa kelam Orde Baru pun berakhir. Dan periode pasca reformasi ini seperti membongkar semua kunci yang selama ini dipasang ya. Amandemen Undang-Undang 1945 adalah langkah terbesarnya. Iya, ada 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai tahun 2002 yang mengubah total seluruh wajah konstitusi kita. Kekuasaan presiden dibatasi dan DPR diperkuat. Dan yang paling revolusioner itu adalah presiden dan wakil presiden kita dipilih pertama kali pada tahun 2004. Dan ini adalah kemenangan demokrasi yang nyata. Sistem multipartai berkembang pesat juga ya. Banyak partai baru yang bermunculan. Betul, kebebasan berserikat benar-benar dijamin. Pers menjadi sangat bebas, berbeda dari era sebelumnya. Namun, euforia kebebasan ini juga membawa konsekuensi seperti politik yang terkadang terlalu gaduh dan fragmentasi di parlemen. Lalu, bagaimana dengan perkembangan demokrasi kita di era sekarang? Dan Dina, tolong jelaskan dong. Kita sudah melalui jalan yang sangat panjang, capaian kita sudah banyak. Pemilu langsung berjalan tertib, desentralisasi kekuasaan via otonomi daerah, dan kebebasan berpendapat yang sangat terasa, tapi tantangan baru bermunculan. Salah satu tantangan terberatnya adalah politik uang atau money politik dan politik identitas yang masih kuat, terutama di level pilkada dan pemilu legislatif. Persis, dan era digital ini tantangannya makin kompleks. Ruang publik kita berpindah ke media sosial. Hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi menjadi penyakit yang baru menggerogoti kesehatan demokrasi kita. Nah, selain itu ada juga tantangan dari penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang masih berjalan tertatih-tatih. Ini menunjukkan bahwa membangun institusi yang kuat itu lebih sulit dibanding sekedar mengganti sistem.
Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi demokrasi. Bukan lagi sekedar memiliki prosedur demokrasi, tapi membuat kualitas demokrasi itu sendiri menjadi lebih baik, substantif, dan berpihak pada rakyat kecil. Jadi intinya perjalanan demokrasi kita adalah evolusi yang dinamis dari demokrasi liberal yang gaduh ke demokrasi pimpin yang terpusat, lalu ke Orde Baru yang stabil, namun represif. Meledak menjadi reformasi yang membawa kebebasan dan kini kita menghadapi tantangan konsolidasi. Di era digital, kita belajar bahwa stabilitas tanpa kebebasan adalah kediktatoran. Dan kebebasan tanpa tanggung jawab bisa menciptakan kekacauan. Nah, tugas kita sekarang sebagai generasi muda adalah mengambil pelajaran dari sejarah panjang. Kita harus aktif, kritis, dan bijak dalam menggunakan hak-hak demokrasi. Jangan sampai kita apatis. Merawat demokrasi bukan hanya tugas dari pemerintah, tapi juga tugas dari setiap warga negara, termasuk kita. Oke, diskusi yang sangat bagus. Ayo kita rapikan ini untuk presentasi besok.